Kang, kalau sudah terlanjur sub for sub, apakah masih bisa monetisasi? Tapi sekarang sudah tidak lagi. Edisi jawab ulas lagi. Pada akhirnya tujuan utama adalah ketika membuat channel yaitu adalah untuk monetisasi. Maka ya perlu hati-hati ya ini. Istilah dari sub for sub itu sendiri dalam beberapa versi dan juga menurut versi saya itu adalah suatu metode atau cara yang memang dianggap curang ini oleh YouTube, bukan oleh saya. Karena apa? Tindakan tersebut itu termasuk interaksi palsu, termasuk juga ya dikatakan bahaya. Bahayanya buat siapa? Buat YouTube tentunya ya. Bahkan bisa dianggap sebagai suatu tindakan spam, alias tidak wajar lah. Nanti ini mungkin bisa terkait dengan masalah traffic, penghasilan, penayangan, dan lain sebagainya tentunya. Dan kalau menurut saya sendiri itu sub for sub ya, itu adalah salah satu tindakan yang menurut saya merupakan salah satu tindakan yang kurang efektif. Ini versi saya tentunya ya. Dan dengan berbagai alasan tentunya, mungkin bisa saja akun tersebut yang sub for sub itu nantinya menjadi akun bodong. Ya mudahnya ya kurang efektifnya karena bukan peminat, intinya sih itu ya. Seolah-olah itu dipaksakan. Terus dalam pedoman komunitas atau kitabnya YouTube nih, itu juga sudah dikatakan dengan jelas ya, diantaranya ya kira-kira seperti ini. Konten yang mengajak kreator lain untuk saling sub for sub. Terus konten yang di dalamnya itu ada menautkan atau mempromosikan situs pihak lain yang situs tersebut merupakan salah satu penyedia jasa dari sub for sub itu sendiri atau juga jasa penayangan dan lain sebagainya. Terus konten yang di dalamnya itu menampilkan pengguna atau identitas pengguna, data dari pengguna, ya semacam pengguna testimoni lah, itu menurut tangkapan saya ya. Ya tujuannya dari data itu untuk promosi bahwa situs ini ada yang laku dan lain sebagainya. Nah, itu dalam kebijakan YouTube itu ada narasi semacam itu. Nah, apabila pada video ada unsur-unsur tersebut, maka nanti akan berdampak pada channel mendapat teguran pedoman komunitas atau SP1, SP2, SP3. Kalau SP1 misalnya dibatasinya untuk mengakses fitur seperti tidak bisa upload misalnya kayak gitu salah satunya. Yang keduanya ya 1 minggu kalau SP1 ya kalau nggak salah. Kalau SP2 2 minggu. Nah kalau keterusan mendapatkan SP3 itu langsung banned atau delete, hangus bloknya dari YouTube. Lalu bagaimana apabila ada channel kok yang istilahnya mengajak untuk subscribe itu kok tidak melanggar? Apakah itu tidak masuk dalam poin-poin kebijakan tadi? Nah, ada larangan dan juga ada yang dibolehkan. Yang dibolehkan bagaimana? Misalnya kalau dalam narasinya kayak gini. Yang dibolehkan oleh YouTube itu adalah mendorong penonton supaya untuk like, untuk meninggalkan komentar, dan juga untuk dibagikan. Silakan video saya dibagikan atau like gitu, dan didorong untuk subscribe. Jadi didorong, bukan untuk diajak ya. Itu beda kalimat dikit sebenarnya ya, maknanya ya hampir-hampir sama kayak gitu, cuma beda kalimat. Jadi mendorong penonton atau calon penonton itu untuk
like kayak gitu. Jadi itu adalah suatu interaksi yang natural. Kalau sub for sub itu kan nggak natural, atau dipaksa malah meren gitunya, paksa silakan subscribe nanti kasih hadiah dan lain sebagainya misalnya. Kenapa dianggap menjadi suatu pelanggaran komunitas? Tapi ada yang misalnya kayak tadi, suatu dorongan dan ajakan, itu beda ya jadinya. Jadi kalau sub for sub atau mengajak ataupun bisa juga dari situs lain, maksudnya kita mengiklan di situs lain, atau sekarang kan banyak ya aplikasi ataupun lah layanan-layanan yang di sana itu menawarkan untuk menambahkan follower, subscriber, like, viewer kayak gitu. Nah itu yang fatal yang kayak gitu, yang menggunakan kayak gitu. Kalau yang tidak menggunakan aplikasi bagaimana, yang manual? Suatu tindakan, berarti ini tindakan seperti saya komen di berbagai channel dengan link yang sama, maksudnya menempelkan link di komen tersebut, video yang sama di mana-mana, ya video di komen link ini, itu nanti dianggap spam. Nah karena itulah yang tidak dibolehkan untuk sub for sub atau dianggap sub for sub, dan akhirnya pengaruhnya pada traffic. Jadi trafficnya itu enggak stabil, artinya melonjaknya itu terlalu ya, karena biasanya channel ini sepi lah misalnya kayak gitu ya, terus kok tiba-tiba ada lonjakan seret, setelah dianalis, dilihat oleh YouTube, wah ini sumbernya dari sini, sumber trafficnya dari sana, atau dari penyedia ini, akhirnya divonislah bahwa tindakan ini tindakan tidak wajar, bisa itu dianggap spam ya, termasuknya sub for sub itu. Akhirnya celing dapat notifikasi channel Anda bla bla bla. Jadi intinya dari ulasan ini adalah, atau jawabannya adalah, apakah bisa monetisasi? Intinya kan itu, yang dulunya pernah melakukan sub for sub, kalau channel tersebut masih ada pelanggaran aktif, berarti pending dulu ya untuk monetisasi, jangan mengajukan. Tapi kalau sudah bersih, artinya reputasi channelnya itu baik, tidak ada pelanggaran dalam komunitas ataupun hak cipta, berarti bisa untuk monetisasi, dengan catatan ya kontennya harus sesuai dengan kebijakan, tidak sembarangan juga ya. Meskipun sekarang sudah tidak melakukan sub for sub, tapi kontennya masih belum sesuai dengan kebijakan konten atau tidak sesuai dengan pengiklan, ya ada potensi untuk tidak bisa monetisasi channel. Ketika mengajukan pun bisa ditolak, ataupun ketika sudah monetisasinya aktif bisa dismonetisasi. Baiklah, mungkin itu saja ya, mungkin terlalu panjang, tapi semoga saja ini bisa bermanfaat untuk sedulur semuanya. Dan juga jangan lupa tekan like-nya, share-nya dibagikan, dan subscribe kalau mau.